Maroko itu kalau itu udah nggak bisa kalau ngomongin prosentasi udah ada kasih 15% aja buat Haiti. Masih bagus loh itu. Masih bagus. Kalau 90% mau. Ya makanya Tega banget sih kalian sama Haiti, gue 95. Berarti masih bayangan gua kan. Tapi emang secara kolektif individu itu emang Kroasia lebih di atas lah ya dibandingkan Panama. Jadi wajar sih kalau misalnya Panama kalah ya. Ya bayangin aja Kroasia kan tahun lalu. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kembali lagi bersama gue Ricardo Tio di Backpass Podcast. Salam olahraga. Kali ini gue lagi ada di Casa Como di Sawangan, Depok. Dan kedatangan dua partner terbaik gue, yaitu Bang Beben dan Bung Ari. Gimana kemarin pertandingan semalam? Wah, seru. Portugal Uzbekistan yang 5-0 itu. Sesuai dengan prediksi. Gimana Bung Ari? 5-0 apa 4-0? 5 ya? Oh 5. iya. Ya, Ronaldo cetak 2 gol itu loh Bung Ari. Iya. Ronaldo 2 gol. Akhirnya Ronaldo ngegolin. Akhirnya golin ya. Dan itu dia sebelum ngegolin pertama dia udah sebetulnya dapat peluang yang cukup bagus dari umpan crossing itu kan. Iya, betul. Tapi sayangnya nggak kena. Tipis Dia banget. harusnya ambil hat-trick ya. Hampir hat-trick. Oh, banyak banget peluangnya tuh mau hat-trick. Tadinya kan Uzbekistan mau memperkecil tuh, ternyata dianulir kan, di foul. Oh iya. Karena pelanggaran kan. Karena foul, benar-benar foul. Dan akhirnya Uzbekistan harus menyerah 5-0 gitu. Dan dipastikan Uzbekistan seperti tersingkir dari fase grup. Permasalahan Uzbekistan ini sama kayak timnas Indonesia, Bung Arif, Bung Bebe. Jadi yang latih dia tuh yang membawa Piala Dunia Timur Kapase. Dipecat tapi dituruni jabatannya sebagai asisten manajer Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro ngelatih Uzbekistan hancur lebur. Gitu. Jadi nggak ada perlawanan sama sekali kemarin tuh Uzbekistan ya. Dan Portugal juga kan hampir setiap World Cup tuh kita tuh kayak sedih banget melihat Ronaldo. Betul. Karena gagal masuk terus, akhirnya pulang terus kan. Kayaknya nggak nyangka gitu. Nah mudah-mudahan sih mungkin di Piala Dunia kali ini bisa lolos ya. Dan ketiga dua dulu. Dan kemarin kan sempet netizen memperkeruh suasana tuh. Messi kan udah 5 gol. Sedangkan Ronaldo belum mencetak gol sama sekali kan. Panas kan sama netizen kan. Ini kan terus belum nyetak gol sama sekali. Ronaldo membuktikan diri dengan 2 gol langsung. Tapi by the way, Cristiano Ronaldo itu mencetak gol dalam 6 Piala Dunia berturut-turut ya. Betul. Itu Messi sekelas Messi belum bisa. Belum, tapi minusnya Messi di situ. Tapi minusnya Ronaldo belum pernah dapat trofi Piala Dunia. Itu. Walaupun sekarang Messi pencetak gol terbanyak nih sepanjang sejarah. Untuk sementara top scorer. Sementara dan sepanjang sejarah Piala Dunia 17 benar. Cuman beda 3 gol sama Kylian Mbappe di Prancis itu. Nah, ini bisa nyusul ya. Mbappe masih muda loh. Masih usia. Dan Messi ini kan Piala Dunia terakhir. Konon kabarnya nggak tahu deh kalau 2030 dia masih kuat main. Kita juga nggak tahu nih. Tapi dia bilang katanya Ronaldo sama Messi ini Piala Dunia terakhir nih. Iya, betul. Wah, popolan dah buat mereka berdua. Nah, di satu grup dengan Portugal sama Uzbekistan kan Kolombia sama Kongo. Iya, dan itu seru banget. Dan kita sama-sama ketahui kan Kongo kemarin nahan imbang kan, imbang Portugal. Kemarin kalah. Tadi pagi. Mainnya kemarin di soalnya. Dan dicetak Daniel Munoz. Betul. Pemain Crystal Palace tuh. Gimana pulangnya? Satu-satunya gol. Akhirnya memberikan Kolombia mencapai kemenangan. Kira-kira Kongo bisa lolos nggak jadi juara 3 terbaik? Sebenarnya sih kemungkinan lawan bisa Uzbek aja. soalnya kan? Lawan Uzbek soalnya gitu kan. Jadi kalau Kolombia nih. Betul. Kalau ngelihat perlawanan Kongo dengan Portugal pada saat dia nahan imbang, juga sebenarnya hampir bisa jadi imbang nih waktu lawan Kongo bisa juara 3 terbaik Kongo bisa jadi juara 3 terbaik karena lawan Uzbek. Kalau Bung Arif melihat kans Kongo peringkat 3 terbaik? Ya kayaknya sudah mengecil ya. Mengecil ya? Karena dia kalah sama Kolombia ini, gitu kan 1-0. Dan sebetulnya sih
peluang balik lagi tuh Luis Diaz ya. Luis Diaz. Yang berapa kali punya peluang tapi dianulir. Iya, dianulir. Dianulir. Yang udah gol, bener-bener gol kan, tapi di foul dianulir. Apes itu. Itu apes. Tapi peluang Kongo untuk juara 3 terbaik bisa nggak? Apalagi lawannya Uzbek nih, kan Kongo masih poin 1, kalau menang poin 4 nih. Sedangkan Kolombia lawannya Portugal. Iya, kalau dibandingkan Uzbek emang Kongo nih di atas lah ya. Jadi kalau emang menang ya ada sih kemungkinan juara 3. Peluang terbesarnya sih memang ada di Kongo. Iya. Mau titip salam ke teman-teman abang di Kongo, Bang? Oh, tenang. saya udah SMS sama dia. Emang masih zaman SMS. Oh enggak, pager. Buset, jadul banget. Zamannya pager. Dan lanjut lagi nih terkait Inggris ditahan imbang sama Ghana 0-0. Itu gimana nih? Gimana tuh prediksi? Ini di luar dugaan sih. Di luar dugaan semua kan. Di luar dugaan Karena apa? sih. Karena pertandingan sebelumnya dia benar-benar membantai lawan gitu. Iya. Tiba-tiba mengalahkan Kroasia kan. betul. Lawan Ghana malah Lawan Ghana dia jadi melempem gitu. 0-0. Aku Iya. kaget loh pas aku jujur nggak nonton Nggak ya. nyangka. Inggris Iya, Ghana betul. memang aku nggak nonton, tapi ketika pas tahu lihat hasilnya, Ya. cuplikannya kok 0-0 gitu loh. Padahal Inggris juga serang ke Ghana kan. Betul. Dia lumayan masif tuh Iya. nyerang. Karena tapi ya Ghana karena melihat ini fase penentuan di grupnya juga gitu ya untuk mencapai pertandingan terakhir, dia kan memang harusnya cari poin gitu. Iya. Tapi ya hampir juga sebenarnya nih Ghana bisa memenangkan tuh lawan Inggris tuh. Seru loh ini Karena- grupnya, karena kan Ghana udah poin 4 tuh. Udah ada 4 ya poinnya gitu. Ya tapi kemungkinan besar dia bisa aja jadi runner up nih. Iya, soalnya terakhir Iya. lawan Kroasia kan. Inggris Terakhir lawan lawan Kroasia. Panama kan. Betul. Nah, kalau Inggris lawan Panama udah Pasti Inggris pasti menang. lah gitu, Pasti. pasti menang lah gitu ya. Nah, tinggal nanti nih Kroasia melawan Ghana. Ghana. Ya. Nah, itu tapi Ghana ini ada peluang sih. Ada Kalau aku peluang malah juga. melihat Kroasia Ghana malah peluangnya imbang. Kalaupun menang, Kroasia menang tipis lah. Ya. Gitu sih. Terus lanjut ke yang Panama lawan Kroasia tuh. Panama kalah 1-0. Oh, hilang Kalah Kroasia tipis. ya. Tapi emang secara kolektif individu itu emang Kroasia lebih di atas lah ya Iya. dibandingkan Panama. Jadi wajar sih kalau misalnya Panama kalah ya. Iya. Ya bayangin aja Kroasia kan tahun lalu masuk ke semifinal kan? Betul. Dan Empat tahun yang lalu, Iya, 4 tahun Ya, yang lalu. Dan lagi pula pemain-pemainnya loh, pemain-pemainnya itu senior-senior masih pada main. Iya. benar, Kroasia benar. ada Modric masih, Iya. Perisic Iya. Yang main Kovacic yang aja main masih Piala main. Dunia dulu tuh rata-rata masih main. Senior main. banyak. Bener. Senior lebih bener. banyak dibanding pemain-pemain. Karena masih ada maestro si Luka Modric Iya, ya. ada Luka Modric main, Kovacic main ya Kovacic kan? masih Iya. main, terus Perisic. Perisic, iya. Ya kan? Jadi kita melihat komposisi grup yang ada Kroasia ini, Inggris sama Ghana ini berebutan nih. Berebut Hmm. ya. Tapi tinggal Inggris udah pasti juara grup. Iya, Udah iya. pasti. Udah pasti. Kan juara tinggal grup. lawan Panama Benar, kan. benar. Nah nanti nih pertandingan ada 10 apa 12 pertandingan tuh kalau saya ngecek. Oh 10. Grup A, grup B, grup C. Pertandingan terakhir semua. Wah, iya benar. Peluang Ceko lawan Meksiko dan AFC lawan Korsel gimana menurut Bung Beben dan Bung Arif sendiri? Absel Korsel sih saya tetap megang Asia. Korsel ya menang ya? Korsel menang. Berapa persen? Mungkin bisa juga 60 30 10. Oh, Oke. 60, imbangnya 10 berarti? Imbangnya 10. Kalau Bung Arif? Ya kalau gua Afsel. walaupun Afsel ini juga tim yang kuat ya, tapi ngelihat permainan Korsel sekarang gue yakin Korsel tetap juara. Berapa? Maksudnya bakalan menang gitu. Berapa persentase? Ya kemenangan? persentasenya gue bisa bilang 60% lah 60%. Iya, sama Imbang? berarti. imbang. Masih Imbangnya beda berapa sih, persen? Imbangnya berapa persen? Ya imbangnya 40%. 40%. Berarti Afsel nggak ada peluang menang nih. Kan Korsel menang 60%. Aha. Imbang 40. Berarti Afsel nggak bisa menang nih lawan Korsel Ya nih. kalau gue sih ngeliatnya gitu ya. Oh, oke. Kalau- Sama subjektif juga. Karena gue pengen banget wakil dari Asia itu masuk. Kan ada Tetap dua maju nih yang ya. diharapin banget. Ya Jepang sama kalau gue sih Korsel. yakin menang
gue yakin sih menang Korsel sih. Menang persentase 80% lah. Gila, tinggi Dan dia. iya, Ya kan? AFC 20% tapi nggak ada imbang. Kalau Ceko Meksiko gimana? Ceko Meksiko tetap gue Meksiko. Meksiko lah ya. Ya. Sama. Persentase kemenangannya? Kalau ini ngelihat Ceko Meksiko kayaknya udah 80-20 dah. Cocok. 80, Aku sepakat sama Bang Beben. Nggak tahu kalau Bung Ari. 70-30. 70. Berarti nggak ada imbang ya? Nggak ada imbang. Ya soalnya Meksiko nih itu udah pasti lolos dan didukung tuan rumah, tuan rumah kan. Jadi pengen nilai sempurna gitu loh, 9 poin. Dan bakalan all out banget lah di pertandingan terakhir pastinya. Betul. Terus lanjut lagi, sebenarnya itu kan kalau grup A itu pertandingannya jam 8 pagi. Iya, Nah, betul. awalnya tuh justru malah kebalikannya nih, grup B dulu nih. Grup B jam 2 pagi tuh malah Bosnia Qatar sama Kanada Swiss. Iya. Nah, ini perebutan nih Bosnia sama Qatar. Kalau Qatar kayaknya udah nggak mungkin lolos kan. Bosnia punya bisa peluang nggak? besar. Peluang untuk jadi Masih juara 3 grup. masih bisa terbaik. jadi juara 3 terbaik ya. 2-1 lah menurut gue. Ya, tipis lah ya. Tipis lah ya. Aku juga prefer Bosnia. Karena kita udah sama-sama gede sama Qatar. Tim kesayangan AFC ya kan. Arab Saudi, Qatar itu kan tim kesayangan AFC. Iya. Karena dia jadi tuan rumah kali ya. Ingat nggak yang round keempat itu kan harusnya kan di tempat netral, tapi malah tuan Dialihkan, rumahnya kan? ke Qatar sama Arab Saudi. Ya hak karmanya sekarang nih. Iya benar. Terus kalau Kanada Swiss gimana? Dua tim ini udah pasti lolos kan? Iya. Sebenarnya kalau ngelihat kekuatan sih 50-50 ya. Iya. 50-50. Cuman ngelihat pola serang kemudian bertahan yang baik itu masih ada di Kanada sih. Aku malah ke Swiss ya bang. Mungkin pola serang ya. Ya. Tapi kalau pola bertahan ada di Kanada. Bagus. Kalau hasil akhir gimana? Siapa yang Hasil dijawab? akhir sih bisa ya tadi sih 50-50 ya sebenarnya harusnya. Berarti imbang ya? Cuma imbang sih harusnya nih. Tapi Berarti- kalau melihat yang satu emang main pola bertahan, yang satu pola menyerang, ini tinggal tergantung Dewi Fortunanya. Iya. Di mana gitu. Kalau Bung Arif sendiri gimana? Persentase kemenangan buat Kanada berapa persen? Swiss Kanada berapa sama persen? Swiss ini emang berimbang sih dari segi permainan dan juga kecepatan dan lain sebagainya. Mereka sangat berimbang banget. Jadi agak susah untuk megang. Cuman gue tetap masih lebih berat Kanada. Dan ada moga-moga Alphonso Davies di sini bisa diandalkan. Oh mantap, Alphonso Davies. Masih ada. Kalau aku malah lebih condong berat menang ke Swiss, sekitar 60%. Iya. Soalnya dia punya saham di Swiss. Lu jangan bikin gosip tadi kejar pajak wah. 60% Swiss, 20% imbang, sisanya Kanada 20%. Itu kita lihat ini perebutan ini nih juara grup sama runner up ini sebenarnya kan. Jadi kalau gue sih lebih prefer pengennya nontonnya Bosnia Qatar. Jadi udah juara 3 terbaik itu loh. Saya dukung Bosnia. Iya jelas lah Bosnia, masa dukung Qatar. Setelah itu pertandingan 2 grup B tadi kan ada grup C nih antara Maroko Haiti versus Skotlandia Maroko Brasil. udah pasti. Maroko ya? Maroko Kalau itu udah nggak bisa Kalau ngomongin prosentasi udah ada kasih 15% aja buat Haiti. Wow. Masih bagus loh itu. Masih bagus. Kalau aku 90% Maroko. Ya makanya 15% itu Berapa? bagus. Kalau lu sendiri? Gue 95. Berarti masih bayangan gua kan ya. Gua masih Soalnya ngasih ngeri loh, 15 Maroko ini kuda hitam loh di Piala Dunia ini. Ya, dia pemain Afrika terbaik kan. Iya. Maroko ini. Jadi pastilah kalau ngelawan. Juara Piala Afrika. Karena kan Benar. gelar Senegal dialihkan kan, Betul. dipindah alihkan kan sama CAF itu loh, Benar, Federasi benar. Afrika. Afrika. Nah, yang seru nih Skotlandia Brasil. Skotlandia Brasil. Siapa yang pegang Brasil? Ya, walaupun kayak gimana dia adalah langganan ya kan. Piala Ya, Dunia, apapun Piala itu, Dunia bukan. Kita masih mendukung, silakan sebagai wakil Amerika Latin ya. Tetap Untuk lah Brazil kali itu untuk udah maju. Neymar Ya. silakan Neymar. Neymar main. Neymar main Gue masalahnya. bukan kembaran Neymar, tapi Nah, kembaran Ricardo Kakak. Ya. Tapi kebetulan gue tetangga Neymar.
Neymar harus juara lah. Brazil menang berapa lawan Scotland? 4-1. Persentasenya. 4-1 udah gua berani sekarang skor bukannya persentase lagi. Brazil menang 4-1. Ya, Brazil menang 4-1. Kalau Gua 3-0 sih, tetap 3. Sama ya, tetap 3 selisihnya. kalau gue malah menang Brazil, menang tipis lah 2-0 apa 2-1. 2-0 atau 2-1 berarti Iya, ya. Brazil menang. Karena sulit nih Skotlandia buat menang lawan Brazil kan. Iya. Walaupun kita nggak ada yang tahu ya, namanya Iya. bola bundar kan. tetap Piala aja Dunia ini ada. penuh kejutan loh. Iya, bener banget. Jadi ya kita tonton terus aja ya Piala Dunia ini sampai selesai karena kejutan ini tidak ada yang tahu kan. Ya banyak kejadian ya kan, kayak Ronaldo cetak gol 2 gol, kepanasan ya kan. benar. Belum lagi Cape Verde bisa dapat 2 poin. Nggak disangka-sangka. Iya, Curaçao bisa dapat 1 poin ya kan. Itu ajaib gitu Ajaib nih. semua. Pokoknya Piala Dunia tahun ini Piala Dunia yang paling mengagetkan Iya. dan membuat hal yang ya banyak intrik-intrik lah ya, Betul, banyak betul. kejutan-kejutan. Dan yang pasti Portugal udah pasti nggak pulang dulu. Itu dia. Udah lolos. Udah lolos. Sama dulu kan dia bawa koper Iya, dulu. bawa koper duluan, nangis Sekarang kan. disuruh nginep dulu di apartemen. Dulu fansnya Sedih, ya. Ini Ya, siap-siap apa teman Casa Como? nangis Casa semuanya. Jadi Portugal nggak pulang dulu. Dia masih nginep dulu di Casa Como. Masih. Oke, mantap. Terima kasih Bung Beben dan Bung Arif. Pokoknya tonton terus Backpass Podcast. Jangan sampai ketinggalan edisi Piala Dunia. Oke. Terima kasih semuanya. Salam olahraga. Salam olahraga.